Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga antum wa antuna sekalian di rumah masih Allah berikan kesehatan, ya, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga masih bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan baik, dan masih bisa mengkonsumsi atau memakan makanan yang sehat dan yang enak. Ya, semua ini adalah karunia dan nikmat yang sangat besar dari Allah yang harusnya kita syukuri. Kemudian salat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada contoh kita manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, gimana kabar anak-anak ibu semua di rumah? Semoga antum sekalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat ya nak. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah liburan telah selesai ya, libur telah berakhir dan kali ini kita masuk ke hari belajar ya di semester kedua atau semester genap. Nah, pada pertemuan kita yang kali ini masih dengan pelajar matematika dengan Bu Vivi, kita masuk ke pertemuan 11 yaitu kita belajar tentang uang. Ya, yang pertama kali silahkan buka bukunya halaman 63. Ya, kita belajar tentang mengenal jenis uang. Ya, nama mata uang negara kita Indonesia adalah rupiah. Jenis mata uang rupiah bermacam-macam, ya, termasuk juga besarnya atau nilainya. Ada mata uang yang nilainya kecil, ada juga mata uang yang nilainya besar. Ya, di negara kita ada dua jenis macam uang ya, ada uang kertas dan uang logam. Nah, apakah antum dan antuna terbayang seperti apa uang yang Ibu bicarakan atau yang kita pelajari pada pelajaran kita kali ini? Iya, perhatikan saja uang yang pernah dikasih uminya atau dikasih abinya ya untuk jajan atau uminya minta tolong beli gula, beli telur ke warung, biasanya juga kan pasti dengan uang. Ya, ini ada beberapa contoh uang kertas dan uang logam seperti pada layar ini. Ada uang 1.000 ya, ada dimulai dari uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 sampai uang yang terbesar itu 100.000 yang paling kanan yang warna merah. Ya, terus ada juga uang logamnya uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, kemudian ada juga uang 1.000 rupiah ya uang logamnya. Bisa diperhatikan ya. Ya, kesimpulannya, jadi di negara kita, Indonesia, nominal terkecil uang kertas itu adalah uang 1.000 rupiah. Ya, sedangkan nilai nominal terbesar atau jumlah uang yang terbesar itu adalah uang kertasnya yang 100.000 rupiah. Ya, jadi yang terkecil kalau uang kertas itu yang paling kecil nilainya ada yang 1.000, kemudian yang paling besarnya 100.000. Nah, kalau uang logam, nilai nominal terkecilnya itu ada 100 rupiah. Sedangkan nilai nominal yang terbesar adalah uang senilai 1.000 rupiah ya. Ya kalau uang logam yang paling kecil 100, yang paling besarnya 1.000. Untuk gambar lebih jelas silahkan diperhatikan bukunya halaman 64 sampai 65. Itu ada contoh nilai-nilai mata uang ya, mulai dari uang logam, kemudian ada uang kertas. Bisa dibaca dengan lengkap dan diperhatikan juga gambarnya dengan lengkap ya. Kalau mau lebih jelas lihat di buku halaman 64 sampai 65. Kemudian ya kita masuk pembahasan kita berikutnya. Oke, menghitung nilai sekelompok mata uang ya. Kalau di buku halaman 65 yang di bawah. Ya, setiap hari antum antuna pasti ada menerima uang, entah itu jajan ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, entah itu uminya minta tolong beliin keperluan dapur ke warung ya. Dalam bentuk apakah uang yang antum atau antuna itu terima? Apakah terimanya uang dengan jenis berbeda? Dengan jenis berbeda ini maksudnya apakah dia ada uang kertas dan uang logam maksudnya? Ataukah dia hanya uang logam saja? Ataukah dia hanya uang kertas saja? Ya. Kemudian bagaimana cara antum dan antuna menghitung jumlah uang yang antum terima? Nah, ya untuk mengetahuinya kita perlu perhatikan contoh berikut ini. Ya.
Perhatikan contoh di buku halaman 66 ya. Berapakah nilai mata uang di bawah ini? Ya, di sini ada 2 uang kertas dan 2 uang logam. Uang kertasnya ada yang Rp1.000, kemudian ada yang Rp5.000. Terus uang logamnya ada yang Rp500, kemudian ada juga yang Rp100. Jika dijumlahkan menjadi titik 2, Rp1.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp500 ditambah Rp100. Nah, perlu diperhatikan di sini ya, tulisan mata uang ya, nilai nominal. Nominal itu angkanya. Ya, misalnya ditanya, berapakah nominal dari uang dengan gambar di bawah ini? Ya, perhatikan angka di mata uangnya. Ya, di uang kita itu kan ada gambar pahlawannya, ada gambar Garuda, kemudian ada angkanya kan. Ada, kalau contoh uang 1.000 itu ada angka 1, 0, 0, 0, ada angka 1.000. Nah, itulah maksudnya yang dimaksud dengan nominal gitu. Ya, penulisan uang itu sendiri biasanya ditulis dulu nama mata uang negaranya. Kalau kita rupiah maka disingkat Rp. Kemudian ditulis angkanya. Berapa dia? 1.000 kah? 5.000 kah? Terus dulu 1.000. 1 titik, kalau 1.000 nolnya 3 ya. 1.000, kemudian koma. Setelah koma diberi lagi 02 di belakang koma. Ini menandakan bahwa itu tuh rupiah gitu nak. Ya, itu cara bacanya, jangan 1.000 tambah 00 gitu ya. Tetap Rp1.000 bacanya. Baik, kita balik lagi tadi ke penjumlahannya Rp1.000 ditambah Rp5.000 ditambah Rp500 ditambah Rp100. Nah, kita fokus saja ke angka 1.000, 5.000, 500 dan 100-nya. Kita jumlahkan bisa dengan cara bersusun ke bawah yang seperti yang sudah pernah antum pelajari. Silakan dicoba di buku catatannya. Disusun dulu 1.000 tambah 5.000 berapa? Ya, 1.000 tambah 5.000 hasilnya 6.000. Kemudian 6.000-nya ditambah lagi 500, disusun ke bawah tulis. Ya, dapat 6.500. Kemudian ditambah lagi 100, ya, penjumlahan bersusun ke bawah. Sejajarkan nilai-nilai tempatnya, yang ratusan sejajar ratusan, yang puluhan sejajar puluhan, yang satuan sejajar satuan. Dapatlah dia jumlah total uangnya yaitu Rp6.600. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya. D. Kesetaraan nilai mata uang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu membutuhkan uang pecahan yang nilainya lebih kecil. Untuk itu, terkadang kita harus menukarkan uang kita. Nah, supaya tidak salah, kita harus mengetahui kesetaraan nilai uang tersebut. Contoh, perhatikan kesetaraan uang berikut. Rp5.000 sama dengan 1.000 dengan jumlahnya 5. Ya, jadi 1 lembar uang Rp5.000 itu nilainya sama dengan uang Rp1.000 yang jumlahnya 5. Ya, uang 1.000-nya 5 lembar. Contoh berikutnya yang kedua yaitu uang Rp1.000 setara atau sama dengan uang logam 100 yang jumlahnya sebanyak 10. Ya, uang 1 lembar Rp1.000 jumlahnya setara atau sama dengan uang Rp100 sebanyak 10 keping. Ya, Rp100 yang logam sebanyak 10 keping setara dengan 1 lembar uang Rp1.000. Kemudian contoh yang ketiga, 1 lembar uang Rp2.000 sama dengan atau setara dengan 4 keping uang logam yang nominalnya Rp500. Jadi 1 lembar uang Rp2.000 itu setara atau sama dengan uang Rp500 yang logam, namun jumlahnya ada 4. Baik. Selanjutnya
kita belajar tentang menaksir jumlah harga yang dibeli atau dijual. Ya, menaksir ini maksudnya memperkirakan ya, mengira-ngira. Ya, kita langsung masuk ke contoh kasus atau contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Biasanya antum dan antuna itu pasti pernah dibawa oleh orang tuanya ke pasar atau ke swalayan atau ke pusat perbelanjaan yang dimana di toko atau tempat itu kita bisa membeli barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Nah, biasanya sebelum membeli pasti kita akan memilih barang yang akan kita beli. Ya, dan di tempat barang tersebut biasanya ada harga dan kita bisa menaksirnya. Kita taksir harga barang-barang tersebut yang tujuannya agar kita dapat mengukur berapa banyak belanja kita, berapa banyak uang yang kita butuhkan, cukupkah atau kurangkah gitu ya. Kita langsung masuk ke contoh di sini di buku ya, halaman 68. Pada hari Jumat, Abi pergi ke swalayan. Ia melihat harga-harga barang yang dibutuhkannya, yaitu satu mie instan harga Rp1.150 per bungkus. 2 minyak goreng harga Rp5.475 per botol. Ketiga, susu kental manis harga Rp6.725 per kaleng. Abi lalu membeli 5 bungkus mie instan, 2 botol minyak goreng, dan 3 kaleng susu kental manis. Taksirlah berapa harga seluruh belanjaan Abi dengan menggunakan metode pembulatan ke ratusan terdekat. Kita masuk ke penyelesaian. Ya, dari soal seperti tadi itu, ingat ya, itu adalah soal cerita. Jadi kita wajib menulis apa saja yang kita ketahui terlebih dahulu. Ya, diketahui harga satu bungkus mie instan 1.150. Nah, kita bulatkannya itu ke ratusan terdekat. Ya, 1.150 kita bulatkan berarti dia ke 200 ya, karena kan 150 kita bulatkan ke atas, jadi 200. Kemudian yang satu botol minyak goreng 5.475 juga kita bulatkan ke atas ya, karena kita perhatikan saja nilai ratusannya 475. 75 lewat dari 50 maka kita genapkan ke 500. Maka 5.500 jadinya ya harga minyak gorengnya kita taksir. Kemudian harga 1 kaleng susu kental manis 6.725. Nah, kita perhatikan saja nilai 725-nya. Ya, puluhannya 25, ini di bawah 50. Maka kita bulatkan ke ratusan yang di bawahnya. Berarti 700. Maka hasil taksirannya 6.700. Kemudian dari taksiran per satu bungkus, per satu botol, dan per satu kaleng susu tadi, ya kita kalikan lagi dengan total yang dibeli Abi, yaitu tadi kalau mie instan 5 bungkus, berarti 5 dikali 1.200. Kemudian juga minyak gorengnya 2 dikali 5.500. Kemudian susu ya, susu kaleng 3 ya, 3 dikali 6.700. Maka hasilnya kita jumlahkan semuanya, sehingga dapatlah totalnya Rp37.100. Dari 37.100 ini juga kita bulatkan, kita taksir dia, karena 100 itu tidak di bawah 50, kita bulatkannya ke ribuan terdekatnya, berarti kita bulatkan menjadi 37.000 saja. Ya, dari contoh soal dan penyelesaiannya tadi, maka yang perlu kita ingat adalah cara menaksir ya, cara mengira-ngira. Cara menaksir dengan pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, ke ratusan terdekat pertama, apabila puluhan dan satuannya kurang dari 50, maka dibulatkannya ke bawah ya. Kalau dia lebih dari 50, dibulatkannya ke atas. Yang kurang dari 50, ratusannya dibulatkan ke bawah, itu contohnya angka 225. Kita perhatikan puluhannya, 25. Ini kan di bawah 50. Berarti dibulatkan ke ratusan yang terbawah, berarti ke 200. Kemudian ya untuk bilangan yang puluhannya itu lebih dari 50 atau di atas 50, kita bulatkannya ke ratusan yang di atasnya. Contoh 275. Kita perhatikan 75-nya. Lebih dari 50, maka kita bulatkan menjadi 300.